Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan berapa banyak data yang kita baca setiap hari di media sosial? Artikel, berita, hingga chat yang tak ada habisnya. Tapi, apakah kita bisa menghitung semua itu secara otomatis, cepat, akurat, dalam waktu beberapa detik? Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Jidal Pauji, mahasiswa semester 4 yang penasaran bagaimana caranya komputer bisa memproses teks sebanyak ribuan halaman hanya dalam waktu singkat. Rasa penasaran itu yang membawa saya pada teknologi bernama Hadoop MapReduce. Hari ini, saya akan membagikan hasil eksplorasi saya melalui proyek sederhana tapi sangat fundamental, yaitu WordCon. Proyek ini bukan hanya soal menghitung kata, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem bisa memecah, mengelompokkan, dan menyatukan data secara otomatis. Saya harap setelah presentasi ini, kita tidak hanya memahami bagaimana Hadoop bekerja, tetapi juga menyadari betapa besarnya potensi teknologi ini dalam dunia data. Siapa tahu kita terinspirasi untuk menggunakannya dalam proyek besar kita semua dalam proyek selanjutnya. Oke, langsung saja dengan presentasi kali ini, yaitu yang berjudul implementasi WordCon menggunakan Hadoop MapReduce. Era Big Data. Seiring perkembangan teknologi dan internet, volume data yang dihasilkan manusia dan mesin meningkat secara eksponensial setiap harinya. Data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor IoT, transaksi online, dan lain sebagainya. Dalam skala besar, data ini tidak dapat lagi diproses secara konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu memproses data dalam jumlah secara cepat, efisien, dan terdistribusi. Inilah latar belakang mengapa teknologi big data seperti Hadoop semakin penting dalam dunia komputasi modern. Selanjutnya, Hadoop dan MapReduce. Hadoop adalah sebuah framework open source yang dikembangkan untuk memproses dan menyimpan data sebesar dalam lingkungan yang terdistribusi. Salah satu komponen utama dari Hadoop adalah MapReduce, yaitu model pemrograman yang memungkinkan pengolahan data secara paralel di banyak node komputer. Dengan MapReduce, pengguna dapat memecah dan data besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diproses secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. WordCon. Nah, WordCon adalah program sederhana yang sering digunakan sebagai contoh untuk memahami cara kerja MapReduce. Ibarat WordCon itu adalah langkah utama atau hal utama tentang bagaimana memahami caranya MapReduce itu bekerja. Tugasnya adalah menghitung frekuensi kemunculan setiap kata dalam sebuah atau sekumpulan dokumen atau teks. Program ini menggambarkan dengan jelas dua tahap utama MapReduce, yaitu fase map untuk membagi data menjadi pasangan key value, kata, dan hitungan awal. Lalu fase reduce untuk menggabungkan hasil tersebut menjadi total kemunculan setiap kata. Melalui WordCon, pengembang dapat mempelajari konsep dasar pemrosesan terdistribusi sebelum beralih ke aplikasi yang lebih kompleks. Tujuan proyek ini yaitu kita semua bisa bertujuan memahami arsitektur dan cara kerja Hadoop MapReduce. Kedua, mengimplementasikan program WordCon sebagai studi kasusnya. Yang ketiga, menjalankan proyek di lingkungan Hadoop secara lokal. Tools dan teknologi yang saya gunakan untuk menjalankan WordCon Hadoop MapReduce ini yaitu pertama ada Hadoop
digunakan untuk menjalankan program WorldCon secara terdistribusi. Hadoop membagi data ke dalam bagian-bagian kecil dan memprosesnya melalui mapper dan reducer. Yang kedua ada Java JDK, yaitu digunakan untuk menulis dan mengcompile kode Java MapReduce ke dalam file jar yang dapat dijalankan oleh Hadoop. Ketiga ada sistem operasi. Saya menggunakan sistem operasi Windows sebagai platform tempat menjalankan Hadoop dan konfigurasi lingkungan seperti Java Home dan Hadoop Home. Keempat yaitu ada terminal, yaitu yang umum saja, yaitu command prompt, digunakan untuk menjalankan perintah Hadoop, kompilasi kode, dan mengeksekusi program. Yang ketiga sebagai bahan percobaan yaitu dataset atau file text yang berisi teks input untuk dihitung, jumlah katanya digunakan sebagai sumber data untuk WorldCon. Yang dimana nanti dataset ini berisi kalimat-kalimat atau sebuah teks yang kemudian nanti akan dihitung setiap perkatanya. Alur kerja MapReduce WorldCon. Yang pertama yaitu ada input split. Hadoop membaca file input, misalnya file teks atau nanti teks saya bernama test.txt, dan membaginya menjadi bagian-bagian kecil atau split agar bisa diproses secara paralel oleh beberapa mapper. Kemudian dilanjut dengan alur kerja mapper. Setiap bagian dari file akan dibaca oleh proses mapper. Mapper akan memecah setiap baris teks menjadi kata-kata, kemudian setiap kata dikeluarkan sebagai pansalan kunci nilai, yaitu per kata dengan jumlah 1. Kemudian dilanjut dengan shuffle and sort. Hadoop kemudian mengkelompokkan semua pasangan perkata dengan total 1 yang memiliki kunci atau kata yang sama. Proses ini disebut shuffle dan sort. Hasil akhirnya adalah daftar setiap kata beserta semua nilai satunya yang terhubung. Kemudian reducer menerima kumpulan nilai untuk setiap kata, lalu menjumlahkannya semuanya. Misalnya, jika kata data muncul 5 kali, maka reducer akan menghitung totalnya dan menghasilkan output data yang bernilai 5 karena data muncul 5 kali. Nah, kemudian yang terakhir output. Hasil akhir adalah file output yang berisi daftar setiap kata dan jumlah kemunculannya. File ini disimpan dalam directory output yang ditentukan saat menjalankan program. Kemudian perintah-perintah untuk mengelola WorldCon. Yang pertama ada start strip dfs.cmd, yang itu yang berfungsi menjalankan HDFS atau Hadoop Distributed File System, yang dimana akan memulai name node dan data node. Nah, apa sih name node dan data node ini? Nah, name node ini yaitu mengatur metadata dan struktur direktori HDFS, dan kemudian data node yaitu menyimpan data secara fisik di dalam HDFS. Nah, yang kedua ada perintah start strip yarn.cmd yang berfungsi menjalankan yet another resource negotiator atau yarn, yang dimana sistem ini manajemen resource di Hadoop, yang dimana akan memulai resource manager dan node manager. Yarn bertugas mengatur job MapReduce dan memastikan setiap job dapat dijalankan di node-node dalam cluster. Nah, ketika perintah start strip dfs.cmd dijalankan, maka akan muncul seperti di gambar ini, yaitu seperti tanda aktifnya bahwa Hadoop data node dan name node berhasil dijalankan. Kemudian yarn juga ketika setelah dijalankan akan muncul seperti di gambar, yaitu starting yarn daemons, dan akan muncul dua ini, yaitu resource manager dan node manager. Yang ketiga, perintah JPS yang berfungsi untuk menampilkan proses yang sedang berjalan. Nah, ini gunanya untuk memverifikasi apakah name node, data node, resource manager, node manager, dan lain-lain sudah aktif. Nah, seperti di gambar, ketika JPS dijalankan akan muncul seperti 21.696 name node, 12.388 node manager, 15.364 resource manager, dan yang lainnya. Kemudian, yang keempat ada perintah Hadoop fs strip make directory atau mkdir strip
p /user/hadoop/hidup/input yang berfungsi membuat direktori input di dalam direktori user Hadoop pada HDFS. Opsi "-p" akan membuat semua direktori dalam path jika belum ada. Nah, jika belum ada di dalam path, maka opsi P ini akan secara otomatis membuat direktori dalam path. Yang kelima ada Hadoop fs put. Bisa lihat sendiri C.2 Hadoop data strip test.txt yaitu nama datasetnya dan user Hadoop input. Berfungsi mengupload file teks dari direktori lokal Windows ke direktori input di HDFS. Nah, jadi perintah nomor 5 ini kita seperti mempunyai file data yaitu di penyimpanan file manager kita. Misalkan di file C. Kemudian kita mengunggahnya ke Hadoop ini yaitu dengan perintah ini yang nomor 5 ini. Kita bisa lihat setelah kan mkdir membuat. Nah, setelah membuat penyimpanannya, kemudian kita mengupload filenya dan setelah file terupload akan ada keterangan file exist. Nah, lanjut ke perintah nomor 6 yaitu Hadoop jar. Bisa lihat kita sendiri lumayan panjang. Yang berfungsi perintah nomor 6 ini untuk menjalankan program WordCon bawaan Hadoop pada file text.txt. Nah, kita bisa lihat di perintah nomor 6 ini, di sini ada ketulisan WordCon. Nah, WordCon ini adalah program yang akan kita jalankan. Dan file text.txt ini adalah nama file teks yang akan saya coba untuk dihitung nanti teksnya. Nah, yaitu WordCon nama programnya yaitu. Kemudian kita lanjut. Oh iya, setelah perintah ini dijalankan otomatis akan seperti di gambar, akan muncul program seperti ini. Kemudian kita lanjut. Perintah nomor 7 yaitu Hadoop fs strip ls user Hadoop output yang berfungsi menampilkan isi direktori output HDFS. Nah, tadi setelah WordCon kita dijalankan, kemudian untuk menampilkan isi direktori atau kita kan tadi mkdir membuat file direktori. Nah, kita ingin melihat hasilnya. Nah, ini dia isi dari direktori yang telah kita buat karena telah menjalankan WordCon dan mengupload file teks. Nah, ini dia. Setelah sukses akan muncul notifikasi seperti ini. Ada found 2 item yaitu seperti ini. Yang pertama, filenya yaitu sukses kita upload dan kedua, WordCon telah dijalankan dengan nama fart error 0000. Lanjut ke fungsi Hadoop fs strip cat yang berfungsi untuk menampilkan isi file hasil WordCon langsung di terminal. Nah, ketika kita ingin menampilkan langsung hasil WordCon yang telah kita buat di dalam terminal, kita ingin menampilkan kita dengan bisa menggunakan perintah di nomor 8. Yang kemudian yang ke-9, Hadoop fs.get strip get panjang. Kita lihat perintah nomor 9, bisa kalian baca sendiri. Yang berfungsi untuk mendownload file hasil WordCon. Nah, ketika kita ingin melihat hasil WordCon di terminal, kita bisa gunakan perintah nomor 8 dengan tampilan seperti gambar sebelah kanan. Nah, ketika kita ingin melihatnya di file teks, di-download ke dalam penyimpanan kita seperti di penyimpanan C, local disk C. Nah, kita bisa gunakan perintah nomor 9 dan otomatis akan menyimpan di penyimpanan yang kita tuju. Nah, contoh dari WordCon ini yaitu contoh datanya. Ini dia. Contoh data saya yang saya kirimkan berupa teks yaitu Hadoop developer. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri. Nah, untuk hasil outputnya setelah di WordCon seperti gambar yang kanan ini. HDFS muncul satu kata. Katanya muncul satu kali. Hadoop muncul 3 kali. Kita bisa lihat Hadoop. Ada 3 kata. Nah, otomatis di sini
akan muncul. Kemudian MapReduce. Nah, MapReduce ini titik juga akan dihitung. MapReduce tanpa titik dan MapReduce dengan titik akan dihitung. Jadi sebisa mungkin titiknya di spasi. Kalau ingin MapReduce saja gitu. Nah, di sini MapReduce tanpa titik ada 2 kali muncul, MapReduce dengan titik 1 kali muncul. Nah, kesimpulannya, proyek ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami konsep dasar pemrosesan data terdistribusi, menggunakan MapReduce serta bagian mengatur dan menjalankan lingkungan Hadoop secara lokal. Melalui implementasi sederhana seperti WorldCon, diperoleh wawasan algoritma dasar dapat menjadi fondasi untuk aplikasi big data yang lebih kompleks seperti analisis log, pengolahan teks, dan data mining. WorldCon menjadi langkah awal yang penting dalam menjelajahi dunia Hadoop, dan dengan pemahaman ini, pengguna dapat terus mengembangkan solusi-solusi berbasis big data sesuai dengan kebutuhan industri maupun akademik. Nah, kita lanjut ke prakteknya. Itu kita mulai prakteknya, yaitu pertama kita run administrator dulu untuk Comempron. Kita pilih run administrator. Ingat teman-teman, run administrator bukan open ya. Yes. Nah, sini kita mulai perintahnya, yaitu start strip dfs.cmd untuk memulai data node dan name node. Nah, kita close untuk memulai yarn untuk mulai resource manager dan node manager. Close. Untuk mengeceknya kita gunakan perintah jps. Nah, sudah muncul keterangan bahwa semuanya sudah aktif. Kemudian kita lanjut ke perintah membuat direktorinya, yaitu saya sudah buatkan, jadi tinggal copy saja. Buatkan perintah-perintahnya di dalam notepad. Nah, untuk membuat direktori, perintah yang pertama, kemudian lanjut untuk kita tunggu. Sebentar. Nah, untuk membuat sebentar. Untuk mengupload setelah mengupload ada keterangan file exist, itu sudah bisa. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya untuk menjalankan WorldCon. Bentar. Nah, WorldCon sudah aktif, sudah berjalan. Kemudian perintah untuk mengecek directory. Nah, sudah muncul, berhasil. Setelah dicek direktorinya, kemudian perintah selanjutnya menampilkan hasil WorldCon di dalam terminal.
Nah, berhasil. Kemudian perintah selanjutnya berdownload hasil WordCon. Hasil WordCon yang di terminal ke penyimpanan kita di laptop. Berhasil. Untuk prakteknya itu saja. Sebelumnya mohon maaf. Jadi pertama ketika ingin menjalankan program ini, pertama kita harus menginstal dulu Hadoop dan file JDK. Nah, kesulitan yang saya alami dalam membuat program ini yaitu pertama, pada saat penginstalan Hadoop, mengkonfigurasinya itu banyak macam-macam. Saya melihat di tutorial di YouTube bermacam-macam dan akhirnya alhamdulillah bisa. Untuk mengkonfigurasinya nanti saya akan tampilkan di video selanjutnya. Maka stay tune di Astajid TV. Oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Muhammad Jidan Fauji. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.